Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai, Pak Ustadz. Ya, ini berkaitan dengan selesainya acara santunan anak yatim duafa. Nah, mungkin ada ini Pak Ustadz, pandangan dari Pak Yai dan Pak Ustadz berkaitan dengan santunan yang dilakukan oleh Lasisnu Kemangsen. Ya, Monggo. alhamdulillah pada pagi hari ini kegiatan santunan yatim dan duafa yang diselenggarakan oleh pengurus ranting NU Desa Kemangsen ini sangat bagus sekali, bisa dijadikan contoh oleh pengurus-pengurus yang lain. Karena di antara salah satu pengurus ranting ini termasuk yang dapat nominasi fundraising terbesar di Kecamatan Bolobodo, yang di antaranya setiap bulan sudah hampir mencapai sekitar 9 juta. Dan di antara program 6 pilar itu sudah diterapkan pada pagi hari ini, yakni santunan duafa dan yatim. Karena program ini sangat bagus dan momen yang paling tepat dilaksanakan di bulan puasa Ramadan menjelang hari raya. Anak-anak kita pasti membutuhkan satu sentuhan untuk keberlangsungan hidup yang semuanya anak-anak bisa senang, bisa beli baju, pakaian baru dan sebagainya. Sementara anak-anak yatim di antara kita ini masih banyak yang masih membutuhkan. Oke. Tadi kita bahas, Pak Kiai bahas tentang 6 pilar dari Lasisnu. Menurut Pak Yai, sejauh mana peran serta Lasisnu dalam mendukung program-program keumatan, khususnya di wilayah Kemangsen ini, Pak Yai? Program Lasisnu yang 6 pilar ini memang betul-betul sangat bermanfaat di wilayah pedesaan khususnya. Apalagi di Kemangsen ini adalah pinggiran kota di antara Krian, sudah masuk ke wilayah Kemangsen dan jumlah penduduknya ini masih homogen. Ada banyak pendatang, banyak orang-orang yang mencari pekerjaan di wilayah Krian tapi kos di wilayah Kemangsen. Ada yang mereka cari tempat tinggal di Kemangsen dan sebagainya. Nah, terkait dengan 6 pilar itu tidak hanya santunan yatim dan duafa saja, tapi yang lebih dominan ini perlu kita gali kembali bahwa di antara itu adalah program pendidikan. Di sini ada 2 SD, ada 1 MI, ada RA. Nah, ini beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan coba bagaimana cara memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di MI Darul Ulum kemarin. Saya mencoba untuk merangsang agar mereka itu, anak-anak itu latihan untuk melakukan donasi kepada Lasisnu. Dan salah satu contoh kemarin ada anak yang tidak mampu bayar SPP. Kita datangi, kita koordinasi dengan kepala sekolah agar mereka ini bisa disupport dengan Lasisnu ini. Artinya rencana ini kami lakukan setiap sekolah MI berkaitan dengan pendidikan ini harus membuat kotak kaleng khusus untuk di tempat sekolah, sehingga paling tidak yang biasanya itu yang berjalan adalah kirap, koin yang besar itu, tetapi bagaimana caranya untuk mengembangkan pendidikan kepada anak-anak terkait dengan dari anak-anak untuk anak-anak. Nanti saya siapkan kaleng besar, taruh di sekolahan. Misalkan mereka anak-anak rata-rata, karena sekolah itu kan di sekolah swasta, itu kan kalau LKS itu kan beli. Kemudian biaya pendidikan, SPP juga ada sumbangan seperti di salah satu sekolah swasta. Kalau SD nggak bayar semua, LKS nggak ada, kemudian nggak usah bayar, mati. Kemudian SPP juga nggak bayar. Tapi kalau di sekolah swasta ini butuh biaya untuk itu. Padahal sebenarnya pemerintah juga menginginkan sekolah itu gratis total. Tapi kalau sekolah swasta dengan adanya bos itu kan masih hanya support saja. Rata-rata bos itu berapa persen untuk biaya gurunya dari mana? Gurunya swasta. Lasisnu tidak memberikan satu dorongan kepada anak-anak. Nanti semoga bisa memberikan semangat kepada anak-anak untuk
mendonasikan lewat Lasisnu yang kita siapkan di sekolah. Dalam arti untuk support, misalkan kebutuhan anak-anak di sekolah itu misalkan 10 juta untuk pendapatan dari kaleng sekolah, misalkan dapat 10 juta, tapi kebutuhannya misalkan 12 juta, nanti dari ranting ini akan memberikan support tambahan 2 juta untuk diberikan donasi pada anak-anak yang ada di sekolah itu. Jadi sambil latihan dari anak-anak untuk anak-anak. Jadi yang kemarin kita berikan contoh berbagi, contoh anak-anak misalkan ada yang sangu dari rumah itu 500, ada yang sangu dari rumah ada yang 10.000, ada yang dari rumah sangunya anak-anak sekolah itu ada yang 5.000. Mana di antara yang kaya atau yang sangunya banyak, tolong ini di urunan membeli jajan kepada anak-anak yang sangunya sedikit. Nah, ini di antara adalah fundraisingnya dari anak-anak untuk anak-anak. Terakhir Pak Yai, apakah harapan Pak Yai terhadap pengurus Lasisnu, khususnya Lasisnu Kemangsen, agar semakin aktif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat? Terima kasih. Saya sarankan kepada himbauan kepada pengurus ranting, ini satu di antara 6 pilar itu nanti kalau sudah selesai tertata dengan baik, ini bagaimana bisa memberikan support kalau sudah betul-betul Lasisnu ini bisa menguasai dalam arti tempat-tempat yang seperti di balai desa seperti ini ya. Ini belum ada kaleng Lasisnunya. Catnya sudah hijau, tinggal ini kaleng hijau. Saya nanti akan mencoba untuk tadi kalau ada Bapak Kepala Desa hadir, nanti tadi juga akan mau saya sampaikan, Pak tolong di daerah pelayanan, di tempat pelayanan itu dikasih kotak Lasisnu. Dalam rangka apa? Memberikan semangat kepada masyarakat datang ke balai desa, nanti ada hal-hal yang berlebihan itu bisa didonasikan kepada Lasisnu. Karena apa? Di KBM saja yang sebesar itu ada kotak Lasisnu juga. Saya lihat di Toto, juga di kantor yang atas itu saya pernah ke sana, ada kotak Lasisnunya. Nah, ini memberikan support kepada siapa saja, baik karyawan maupun tamu, itu bisa mendonasikan kepada kotak Lasisnu. Dan yang terakhir, saya pesan kepada pengurus, ada satu program nanti, insya Allah ke depan dari MPC Lasisnu, Mas Nur Hadi nanti akan sebenarnya sudah pernah punya program bagaimana mengangkat program yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah itu ada program mengurangi kemiskinan yang ekstrim. Nah, mengurangi kemiskinan ekstrim itu bukan hanya kita kasih uang langsung habis itu nanti, tapi bagaimana memberikan support kepada yang miskin ini, yang ekstrim, bisa berikhtiar dan berusaha. Kita punya misalkan kita kasih modal dari Lasisnu, misalkan kita berikan 1 kambing misalkan. Ini salah satu contoh hasil dari kunjungan kita ke Magetan dulu, kan ada program bagaimana masyarakat yang siap untuk dikaryakan angon wedhus, dananya beli wedhus dari Lasisnu, tapi digilir, tidak langsung semuanya. Mungkin bulan ini 1 kambing yang kita beli, kita berikan kepada keluarga yang betul-betul ekstrim yang butuh pekerjaan itu. Kita support seperti contoh kecil saja. Dan ini yang dilakukan oleh para agnia di daerah tertentu, memang support untuk memberikan support. Jadi bahkan ini perlu kita beri satu aplaus yang ke depan, mungkin insya Allah mudah-mudahan nanti bisa memberikan kepastian. Tetapi mudah-mudahan ini yang bisa masuk ini kayaknya Kemangsen saja ini, karena sudah hampir 9 juta per bulan. Dan apalagi punya program dalam tahun depan ini rencana 1.000 kaleng. Fundraisingnya bagaimana caranya memberikan support kepada masing-masing RT itu sudah peta-peta.
Misalkan ada 22 berapa ranting ini Pak Ketua? RT. Ya, RT. 21. RT-nya ada 21 RT di sini. Misalkan satu RT itu sudah mendonasikan atau punya jamaah Lazisnu Kaleng ini, misalkan ada satu penduduk satu RT itu sudah 100 orang. Paling tidak ada pendataan. Kalau misalkan di bulan ini masih 25 orang per ranting atau per RT, maka bagaimana bulan depan itu ranting ini nambah 1, 2, 3 itu ada. Jadi ada program progresif bahwa bulan ini semakin tambah, bulan ini semakin tambah, tidak nyusut. Nah, itu memang ada yang namanya pendalaman terkait dengan berapa fundraising kita untuk meningkatkan jumlah yang menjadi donatur di Lazisnu. Jadi tidak semakin mengecil, tapi ada pemetaan bahwa di setiap RT itu ada penambahan kaleng-kaleng yang baru. Diupayakan di dalam evaluasi setiap bulan. Insya Allah sudah sering ketemu di pengurus ranting kan, tiap bulan kan ketemu ya pada saat buka kaleng bersama, dilanjutkan dengan evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Bagaimana RT 1 siapa yang berpegang? Pengurusnya ranting tadi kan banyak lah sosialnya. Nah, ada satu orang membawa berapa RT? Per RT minimal 2 orang. Nah, Itu minimal. per RT ada 2 orang pengurus. Nah, sehingga tugasnya adalah memetakan berapa jumlah fundraising atau orang yang donatur di Lazisnu. Itu semakin lama dalam 1 bulan itu laporannya ada. Misalkan laporan bulan ini kemarin ada 50 orang. Tahun depan, bulan depan ada giat ini, ada support dari pengurus yang ada di RT itu ada semangat untuk nambah terus. Dan itu bisa masing-masing ranting nanti bisa memberikan reward kepada RT yang ada tanggung jawabnya itu. Sebab siapa yang tertinggi misalkan dalam 5 bulan terakhir atau 3 bulan sekali kita berikan pengumuman. Siapa yang dalam 3 bulan ini kenaikannya signifikan jumlah donaturnya, mendapatkan reward apa, makan gratis atau haji dan umroh misalkan. Ini adalah Saya itu ya, setiap anggota pengurus yang bisa menambah 1 anggota kaleng, saya kasih uang 5.000. Jadi alhamdulillah para anggota semua bisa berlomba-lomba. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah jalan seperti itu. Artinya untuk meningkatkan jumlah fundraisingnya juga semakin bagus. Kemudian tidak kalah pentingnya dari RT itu harus jemput bola, kata Bapak Menteri Sosial Kusipul yang juga Sekjen PBNU. Pengurus NU khususnya yang ada di ranting ini harus jeli melihat yang ada di bawah, bahwa kebutuhan yang paling mendasar di tingkat ekonominya ini adalah dari ekonomi adalah yang rentan ekstrim ini. Jadi harus melihat siapa yang betul-betul membutuhkan. Seperti kemarin saya ada penduduk Kemangsen datang ke tempat saya, langsung saya telepon kepada pengurus ranting Lazisnu. Tolong Pak, ini anak dari santri TPG ini nggak bisa bayar seragam sekolah, seragam ngaji. Hanya direspon sama ranting ini segera. Ada SPP yang tidak bisa bayar selama 3 bulan enggak ditagih gurunya, langsung segera di TL, ditindaklanjuti oleh pengurus Lazisnu ranting ini. Ini adalah salah satu gerak cepat kita untuk memberikan kebutuhan masyarakat itu apa yang ada di lapangan. Sehingga Lazisnu adalah adanya Lazisnu itu bisa memberikan semangat warga baik Nahdien maupun bukan Nahdien. Jadi tidak hanya untuk orang NU saja, karena bentuk kemasyarakatan itu adalah khairun nas al-fauzun nas. Baik manusia adalah bermanfaat kepada manusia yang lainnya, bukan hanya manusia yang dari agama Islam saja, tetapi semua umat ciptaan Allah. Jadi barangkali Ketua Lazisnu harus menambah cepat. Sampun. Menawi dari MBC mau ada pesan-pesan sampun. Alhamdulillah. Oke, matur suwun Pak Yai. Semoga selalu diparingi sehat, diparingi rezeki barokah. Amin. Matur nuwun. Amin. Semangat. Nggih, ampun matur nuwun.